warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya di jam apa? Informatika. Pada hari ini saya akan memberikan materi ini. Oke, nanti kita akan membahas materi ini. Sebelum itu saya akan presensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Dengan alasan apa? Sakit. Ada surat izinnya ya? Ada. Semoga si Mbak Alia lekas sembuh supaya besok bisa mengikuti pembelajaran kembali di hari esok. Begitu, oke? Oke. Untuk hari ini berarti ada berapa siswa ya? 31. Oke, 31 siswa. 30 siswa di sini pada hari ini akan mengikuti pembelajaran bersama saya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita speaking terlebih dahulu. Oke? Oke. Tidak usah jauh-jauh bersama dengan temannya sebelah-sebelahan. Bu, bagaimana speakingnya? Duduk aja, nggak usah berdiri. Coba saya mau melihat tingkat konsentrasi kalian. Apakah masih berkonsentrasi? Masih. Oke, mari kita buktikan. Siapkan jari telunjuk dan juga lawannya satu orang nanti yang menang. Oke, masih ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Kemarin saya bertemu dengan orang sedang mengunjungi Masjid Agung. Mereka semua mengenakan jilbab yang seragam berwarna hitam. Oke, kita tepuk tangan buat kalian semua. Oke, berarti masih ada yang konsentrasi, masih ada yang ngantuk kayaknya. Ini karena masih pagi ya, bentar lagi MBG, sabar ya. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran. Minggu lalu, di pertemuan yang lalu, saya sudah memberikan pembelajaran kepada kalian berkaitan tentang kecerdasan artifisial generatif. Contohnya adalah ChatGPT. Oke, saya akan mengulas kembali. ChatGPT itu bisa digunakan untuk apa saja sih? Mencari informasi, kemudian mengedit gambar, kemudian untuk mengerjakan tugas. Setelah itu berinteraksi dengan ChatGPT. ChatGPT itu kebanyakan adalah membantu kita dalam mencari informasi, baik digunakan untuk pembelajaran dan untuk sehari-hari. Contohnya adalah untuk mengedit gambar. Oke, ChatGPT itu bisa bekerja karena ada perintah dari kita, ya kan? Contohnya adalah tolong apa? Saya 100. Makan darah soalnya ada. Ya. Tolong berikan jawaban saya bagaimana cara menambahkan gambar pada Microsoft Word atau Excel seperti itu, ya kan? Jadi ChatGPT itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada perintah atau prompt. Promptnya harus sesuai. Kalau tidak sesuai, bisa nggak ChatGPT mengeluarkan hasilnya dengan maksimal? Tidak. Oke. Selain ChatGPT, apalagi yang kalian kenal dari kecerdasan artifisial? Canva, apalagi? Ya, terus apalagi? Meta AI. Sebenarnya dengan teknologi tersebut senang nggak sih? Senang. Tapi akan menimbulkan dampak negatifnya. Walaupun dampak negatifnya juga kecil. Contoh manfaatnya dari hasil rekayasa gambar tersebut, apa dampaknya yang bikin kamu senang? Seolah-olah bisa jalan-jalan. Oke, seolah-olah bisa jalan-jalan. Kemudian bisa merasakan
kita lagi berhasil mengubah wajah kita menjadi foto yang kalian inginkan, suatu hari kamu akan mencoba lagi, maka akan timbul rasa ingin selalu mencoba, ya loh. Itu namanya ketagihan. Sekarang kalian dari pengeditan muka tersebut itu namanya adalah deep. Pernah nggak kalian melihat zaman sekarang kalian itu bisa banyak melihat di Instagram, di TikTok, wajahnya orang yang berjilbab tiba-tiba diedit dengan tubuh seseorang yang memakai baju mini, rok pendek, bajunya kropped, tidak pakai jilbab. Ada kan? Nah, perubahan yang awalnya memakai jilbab tidak memakai jilbab itu namanya adalah deep fake. Ya loh. Nah, sebenarnya kita mengubah wajah kita yang awalnya di rumah, sedang di rumah tiba-tiba menjadi di Mekah atau Menara Eiffel atau sedang ada di Taman Bunga, itu semuanya kita juga sudah menggunakan deepfake. Ya. Oke. Nah, dari ini kita akan mempelajari ini etika dan resiko tentang kecerdasan artifisial. Ternyata kecerdasan artifisial atau AI ini juga memiliki etika dan resiko. Seneng nggak kalau wajahmu yang fotonya cuma asal selfie di rumah tiba-tiba menjadi foto di studio? Senang. Dengan hasil yang memuaskan kan? Dengan memasukkan prompt yang kalian copy dari TikTok, dari Instagram, kalian juga sudah mengikuti era itu kan? Mengikuti tren zaman sekarang. Saya pun juga ikut-ikutan karena saya juga penasaran seberapa berhasilnya kecerdasan artifisial ini membawa atau mengubah foto saya sedemikian rupa, ya kan? Bagaimana hasilnya? Persis? Tidak persis? Dari 100%? 85. Oke, baik. Apa aja Bu etika dan resikonya? Oke, kita ke sini dulu. Konsep dasar kecerdasan artifisial generatif. Kecerdasan artifisial generatif adalah teknologi yang mampu menciptakan konten baru berdasarkan data yang ada. Contohnya tadi, kalian punya foto selfie di rumah. Saya pengen deh foto saya yang biasa ini menjadi foto di taman bunga yang sangat estetik. Ya kan? Dari fotomu yang apa adanya, dari data yang ada, kamu ciptakan foto yang ada di taman bunga. Iya kan? Tiba-tiba sudah menciptakan konten baru, sudah menciptakan foto yang berada di taman bunga. Ini adalah konsep dasar dari kecerdasan artifisial generatif. Paham ya sampai sini? Nah, bentuknya apa? Bisa teks, ChatGPT. Kamu tanya, tolong ChatGPT, jawablah pertanyaan berikut ini. Maka jawabannya akan terlampir. Itu adalah berupa teks, gambar. Tadi contohnya. Ya, prinsip kerja kecerdasan artifisial itu ada 4. Ya, ada 4 konsep utama. Terus validasi akhir. Setelah diciptakan, setelah digenerate, setelah dibikin, diolah, maka akan terciptalah foto kalian yang kalian maksud. Pentingnya kualitas data. Jadi data yang kita masukkan juga harus terlihat jelas, anak-anak. Maka kecerdasan artifisial itu, contohnya GPT, bisa membaca atau Gemini membaca wajahmu dengan jelas. Coba kalau foto yang kamu masukkan kurang jelas, bisa nggak menganalisis dengan baik? Tidak. Nah, oke, itu untuk yang terakhir ini ada aspek dan etika resiko. Ketika kita sudah menggunakan kecerdasan artifisial, maka kita harus siap menghadapi etika dan resiko yang dihasilkan. Mulai dari tantangan etis, potensi penyalahgunaan dari hasil AI-mu, terus dan resiko privasi yang perlu diatasi dengan bijak. Aspek etika kecerdasan artifisial generatif. Jadi AI, Meta, terus Gemini, kemudian Canva dan lain sebagainya itu tadi yang termasuk dalam kecerdasan artifisial generatif memiliki etika yang perlu kita pahami. Bias algoritma. Lihat, bias algoritma ini biasanya adalah ketika kita memasukkan prompt tidak sesuai, maka kita akan menghadapi suatu masalah.
jangan terlalu berlebihan dan vulgar. Sekali lagi saya ingatkan dan saya pertegas, boleh tidak menggunakan kecerdasan artifisial generatif? Boleh. Boleh tidak mengikuti tren yang sekarang sedang tren? Boleh. Tapi apa yang harus kalian pahami? Etika dalam penggunaan. Oke, berarti sudah paham ya. Contoh resiko ketika itu salah digunakan. Contohnya apa? Penyebaran berita hoax atau informasi yang tidak benar, ya kan? Saya memiliki beberapa contoh, beberapa gambar. Coba kalian analisis. Itu menggunakan AI atau asli? Coba dianalisis ya. Oke, dilihat dulu. Nih, coba ini kira-kira gambar asli atau hasil dari penggunaan kecerdasan artifisial generatif? Asli. AI. Asli atau AI? Coba dianalisis. Oke. Siapa yang menyatakan AI? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Yang menyatakan ini asli? Yang menyatakan asli apa alasannya? Karena apa? Kalau AI nggak mungkin dulu sama saya Zoom. Yang lain mas? Kenapa? Kamu? Kenapa? Kamu menyatakan apa tadi? Asli atau AI? Kenapa AI? Karena gambarnya nggak logis. Oke, coba kita analisis bersama. Biasanya AI itu gampang sekali, atau ketika kita menggunakan KA generatif itu biasanya terlihat dari jumlah dilihat. Selain dari ini, selain dari apa lagi yang bisa kamu analisis? Nah, betul ini. Nggak ada kakinya, Bu. Tadi nggak lihat. Mana lagi? Yang satu yang mana? Coba bisa maju, tunjukkan, maju. Ayo tunjukkan, ayo cepat. Ya maju. Ya jangan dari sini, maju. Boleh, ayo. Salah nggak apa-apa, ayo. Yang mana? Tadi yang pertama yang mana? Yang tadi yang mana? Terus yang mana lagi? Ada lagi? Tangannya besar. Yang mana? Saya nggak tahu yang mana tangannya besar, yang mana? Yang mana Ali? Coba tunjukkan. Oke, betul. Tangannya besar, jarinya ada 3. Itu ada jarinya cuma ada 3. Totalnya 3. 1, 2, dan 3 di bawah situ. Oke, lanjut. Ya berarti ini AI atau juga bisa kok nanti dipraktekkan ya. Bu, Iya? izin Ya, bertanya. boleh. Bagaimana sih Bu kira-kira untuk membuat gambar yang semisal lagi tidur, terus jadi gambar yang di Paris atau di London, itu bagaimana Bu kira-kira? Terima kasih pertanyaannya Mbak Elvira. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Elvira. Bagaimana sih Bu menciptakan konten baru yang awalnya saya tidur tiba-tiba menjadi di Paris? Coba kalian bisa coba buka chat GPT-nya. Ya, buka dulu chat GPT-nya. Ketikkan. Buatkan prompt. Jadi ketika kita bisa menghasilkan foto yang sempurna, kita harus bisa memasukkan prompt-nya yang sesuai. Coba ketikkan ya. Buatkan prompt, tinggal diklik enter atau dicari. Oke. Keluar ya.
Kelewatan. Ditulis ya, kasih nama panggilan, udah nomor absen aja nggak apa-apa. Oke anak-anak, sudah selesai? Anak-anak sudah selesai? Oke, semuanya sudah banyak yang selesai ya. Yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Oke, yang sudah lagi. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Seru banget. Serunya bagaimana bisa bisa diterjemahkan serunya? Mengetahui tentang sebenarnya kecerdasan artifisial itu tidak hanya ChatGPT ya kan? Berarti banyak sebenarnya yang kita sudah pakai tapi kita tidak sadar bahwa